Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam Marita. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, keadaan sehat. Kakak gimana? Udah lama nih nggak jumpa. Ya, alhamdulillah kakak baik. Iya. Baru kemarin ya, minggu kemarin ya, kita ketemu ya Marita ya. Itulah. Apa namanya? Maaf nih Kak. Kakak ada waktu nggak? Marita pengen sharing sama kakak. Pengen ceritalah gitu, curhat-curhat sedikit. Boleh, boleh, ada. Boleh, ada banget waktunya untuk Marita. Boleh. Makasih kakakku. Sama. Nih, kalau mau sharing-sharing, mau cerita dengan kakak ya. Ya. Mm-mm. Eh, Kira-kira nih apa nih yang mau Marita bicarakan dengan kakak, topik percakapan kita hari ini apa ini? Eh, Marita tuh gini Kak. Apa namanya, dalam beberapa minggu ini kan Marita tuh eh, sering sakit gitu kan, kemudian sering apa namanya nggak masuk sekolah, libur Ya, gitu kan, meliburkan diri, kemudian banyaknya kegiatan Marita di luar jam di luar jam mengajar, karena di sekolah juga sebagai operator gitu kayak banyaknya kegiatan-kegiatan di luar, akhirnya Marita tuh sering sekali meninggalkan siswa-siswa Marita di kelas gitu. Dan akhirnya siswa-siswa di kelas tuh digantikan oleh guru-guru piket gitu yang masuknya setiap hari berganti-gantian gitu kan. Nah, Marita ini kan sebagai wali kelas, apalagi kelas 1 Kak ya. Kalau kelas 1 itu mungkin samalah seperti anak TK gitu. Mungkin kakak sendiri paham seperti apa gitu kan. Kadang mood mereka juga berbeda jika gurunya masuk yang berbeda juga gitu. Nah, jadi permasalahan di sini yang Marita pikirkan sampai hari ini tuh begini, eh apa namanya, sering meninggalkan mereka. Akhirnya beberapa hari yang lalu Marita masuk, Marita tuh melihat ada beberapa siswa yang eh, belum bisa membaca Kak. Justru eh, bukanlah keinginan kita sebagai guru biar mereka langsung bisa, enggak. Pengennya itu kan minimal bisa mengeja lah Kak ya gitu, mengenal huruf ya, kemudian mengeja. Karena kan yang namanya kelas 1, siswa kelas 1 SD ini eh, tahu sendiri kalau dari TK itu kan memang belum bisa apa-apa mereka. Kayak memang kita wali kelas 1 inilah yang memang mengajarkan mereka tuh dari dasar gitu. Nah, jadi permasalahan Marita di sini tuh yang kepikiran sampai hari ini tuh bagaimana sih siswa Marita tuh bisa membaca gitu Kak, minimal mengeja agar tidak kesulitan dalam belajar gitu. Apalagi ini apa namanya, sudah bulan memasuki eh, mau akhir semester gitu Kak. Nah, akhirnya iya, kan tentu ada pencapaian-pencapaian yang harus dituntaskan. Jika mereka ada yang tidak bisa membaca, tentu kesulitan gitu Kak. Di situ sih kepikiran beban buat, apalagi kita sebagai guru penggerak nanti kan kita harus apa namanya merasa bertanggung jawab aja gitu dengan harus memiliki nilai-nilai dan peran guru penggerak di dalam tanggung jawab sebagai guru tadi. Nggak nggak susah-susah sih keinginannya gitu, pengen aja anak tuh pandai membaca semua dengan baik, dengan lancar, ya minimal sampai kelas 2 lah bisanya gitu kan, bisa menyelesaikan tugas mandiri tanpa bantuan guru gitu. Gitu aja sih oke, oke, Kak, kepikiran sampai sekarang gitu, nggak tahu oke, pengen oke, sharingnya kemana. Nah, inilah mungkin kakak ada waktu pengen sharing sama kakak gitu. oke, oke. Eh,
dari cerita Marita tadi bisa kakak tangkap ya. Jadi di sini permasalahan Marita itu ada anak murid Marita yang belum bisa membaca ya Marita ya. Betul, Kak. Nah, sementara sekarang udah mau masuk semester 2 ya Marita ya. Iya. Ditambah lagi dengan kegiatan wali kelasnya yang super sibuk, yang ya. Betul. Nah, oke. Nih, jadi nih apa yang ingin Marita dapatkan atau yang ingin Marita hasilkan lah ya dari percakapan kita nih Marita. Apa ya? Mereka tuh pengen menargetkan lah, Kak ya. Apa namanya? Bukan harus bisa anak dalam kelas itu membaca dengan lancar bla 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 bla, misalnya dengan banyaknya kalimat, enggak. Mereka tuh cuman pengen hasil dari pembicaraan kita nih mengarahkan bagaimana anak itu bisa minimal bisa mengeja saja. Tapi alhamdulillah jika pun bisa sampai lancar membaca gitu, Kak. Untuk naik nanti ke kelas 2 begitu. Sehingga Marita pun tidak menjadi beban gitu kan. Kemampuan membaca, menulis segala macam itu udah bisa didapatkan ketika di kelas 1 ini. Mungkin kita merasa berhasil gitu Kak ya jika anak-anak tuh dengan nyata kita lihat oh bisa gitu. Nah, kayak gitu Kak. Iya. Oke. Jadi ini Marita pengennya anak itu minimal ya Marita ya, minimal bisa mengeja lah Marita ya. Alhamdulillah kalau lancar membaca untuk kelangsungan dia nanti di jenjang yang lebih tinggi ya. Betul. Di kelas 2 ya Marita ya. Oke. Sekarang ini dengan kondisi ada beberapa peserta didik Marita, anak murid Marita yang belum bisa membaca, belum bisa mengeja. Situasi di dalam kelas Marita seperti apa Marita? Dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari Marita, dengan keadaan murid Marita yang seperti itu, bagaimana murid Marita itu menghadapi proses pembelajaran Marita? Oke, mungkin kalau situasi sekarang yang Marita lihat itu yang apa namanya siswa yang belum bisa membaca itu tentu ketertinggalan dari teman-temannya yang sudah bisa membaca Kak ya. Mungkin sekarang aja sudah melaksanakan UH-UH gitu kan, ulangan harian, kemudian tes-tesnya nilai-nilai yang lain diambil. Nah dari situ aja UH aja mereka agak sedikit kesulitan karena tidak bisa mengeja dan membaca tadi. Dengan mengerjakan soal saja mereka mesti harus minta bantuan guru gitu. Nah target Marita kan pengennya mereka bisa mandiri tanpa bantuan guru tadi Kak gitu. Nah situasinya saat ini ya seperti itu, merasa tertinggal aja gitu anak-anak tadi yang beberapa nggak bisa mengeja dan membaca itu dari teman-temannya yang lebih bisa gitu dengan membaca itu Kak. Iya. Oke. Jadi ini situasi di dalam kelas nih jadinya ya anak tadi jadi terlambat lah ya dari teman-temannya yang lainnya Marita. Apalagi sekarang sudah UH ya, ulangan hariannya Marita. Sekarang ini kakak mau tanya nih, ketika anak itu menghadapi UH, bagaimana Marita dia cara dia membaca soal? Apa yang Marita lakukan, Marita? Dengan bantuan Marita gitu Kak, bantuan guru-gurunya ya mereka karena kesulitan jangankan untuk membaca soal, mengetahui jawabannya gitu kan, membacanya saja untuk mengeja hurufnya aja mungkin mereka kesulitan gitu Nah jadi kami sebagai guru lah yang membantu gitu, misalnya soal nomor 1
ini soalnya nak. Apa Ya, jawabannya? Akhirnya ketika menjawab pun mereka kesulitan lagi. Apa yang mau dipilih? A, B, iya, atau gitu. C gitu. Nah, seperti itu Kak. Beban Ya, juga jadi buat kita ya. paham ngerti kakak ya. Jadi gurunya lebih ekstra lagi lah Marita ya. Betul Kak. Iya, oke. Betul. Oke. Jadi apa nih Marita yang mempengaruhi anak didik Marita tadi sampai detik ini nih Mhm. belum bisa membaca? Apa nih yang mempengaruhi? Eh, yang mempengaruhi itu mungkin menurut Marita adalah Maritanya sendiri mungkin Kak ya, sebagai wali kelas mungkin kurangnya ada waktu yang lebih buat mereka. Dengan banyaknya tugas tambahan di sekolah, selain dari sebagai operator, juga operator kecamatan juga, jadi mungkin waktu dengan Ya, anak di kelas itu membuat tersita gitu Kak ya, banyaknya waktu-waktu yang Marita lewatkan dengan anak-anak di kelas gitu, karena secara secara moodnya kadang siswa kelas 1 itu mereka hanya ingin belajar dengan gurunya saja gitu kan. Ketika digantikan dengan guru lain mereka akan lain lagi ceritanya. Ada yang nggak mau belajar kadang seperti itu. Nah mungkin faktor yang mempengaruhi itu ya dari diri Marita aja, kurang waktu untuk mereka, kurang banyak peduli dengan mereka beberapa waktu ini begitu, dan itu juga karena tanggung jawab luar kerjaan gitu kan, bukan keinginan Marita sendiri gitu. Cuman ketika mengetahui mereka tidak bisa membaca saat ini sampai hari ini, itu jadi beban gitu kan. Nah iya, kemudian iya. yang mempengaruhi selain dari itu mungkin juga adalah orang tua, bimbingan orang tua mungkin kurang di rumah gitu Kak. Eh, karena sepengetahuan Marita juga teman-temannya yang pandai membaca itu bimbingan orang tuanya sangat kuat di rumah gitu, kepedulian keluarga sangat kuat, sehingga si anak ini bisa gitu Kak. Gitu. Oke, jadi yang mempengaruhi itu menurut Marita itu waktu Marita yang terbagi mungkin ya, waktu Marita yang terbagi sehingga tidak fokus lagi ke kelas. Pengaruh orang tua iya juga ya. Oke, sekarang ini kira-kira nih situasi apa yang diinginkan Marita saat ini? Seperti apa situasinya nih? Oke. Situasi yang pengen sekali Marita lakukan, yang ingin Marita capai itu begini. Marita pengennya bisa membagi waktu untuk mereka aja gitu, lebih mengutamakan kelas gitu Kak, daripada pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu. Pengen situasi yang sekarang tuh pengennya tuh lebih banyak di mereka gitu, lebih banyak peduli ke mereka, lebih memfokuskan ke mereka gitu, dan dan lebih sering mengkomunikasikan dengan orang tua gitu, lewat komunikasikan bagaimana anak ini, bagaimana solusinya, terus ya pokoknya pandai Marita harus memberi waktulah gitu dengan anak-anak gitu, lebih mengutamakan daripada pekerjaan yang lain gitu. Oke. Ya. Oke. Marita tuh pengennya ya situasi yang diinginkan saat ini itu membagi waktu dengan baik ya Marita. Betul. Membagi waktu dengan baik dengan murid-murid Marita, menjalin komunikasi dengan orang tua tentunya ya. Terus nih pertanyaan selanjutnya, apa nih gagasan Marita ke depan nih untuk agar bisa
situasi tadi teratasi, Marita? Oke, kalau gagasan mungkin Marita tuh pengen aja menambah jam kalau kayak menambah jam di luar jam wajib mengajar mereka, karena ini Marita tuh merasa sangat ketertinggalan untuk mereka gitu. Jadi ya mungkin gagasannya itu memberikan waktu luang setelah pulang jam sekolah, mungkin menambah jam 15 menit kah atau 20 menitan untuk mereka, tapi setiap hari dilakukan gitu Kak. Nah jadi dengan menambah jam itu syukur-syukur kalau memang bisa berhasil gagasan ini gitu kan. Dan mungkin tidak bisa Marita sendiri untuk bergerak, Marita juga pengen komunikasikan ini dulu dengan orang tuanya begitu, nambah jam di luar dari jam sekolah mereka gitu Kak. Khusus untuk yang murid tadi ya, Marita ya? Terkhusus untuk mereka yang belum bisa mengeja dan membaca tadi Kak. Oke. Jadi ini gagasan Marita ya, menambah jam khusus untuk peserta didik Marita yang belum bisa membaca tadi, agar bisa mengejar ketinggalan mereka dari teman-temannya, Marita ya. Betul, Kak. Oke, tentu untuk mewujudkan gagasan ini nih kita perlu dukungan nih, Marita ya. Betul. Nah, oke. Sekarang ini nih siapa nih kira-kira yang bisa dimintai dukungan nih agar gagasan Marita tadi bisa berjalan sesuai keinginan Marita tanpa kendala gitu, Marita. Dukungan. Mungkin dukungan yang agar bisa gagasan itu terlaksana, menurut Meta tentu peran serta kepala sekolah mungkin Kak ya. Karena ya dari beliau pun harus mengetahui bahwa harus adanya jam tambahan untuk anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis di kelas tadi gitu. Karena kan selain jadi guru juga ada pekerjaan lain yang harus Marita kerjakan di sekolah ini. Tentu juga peran serta kepala sekolah harus mendukung hal ini gitu. Dan juga peran serta rekan sejawat, kemudian tentu peran serta orang tua lebih utama juga gitu Kak. Harus mendukung gagasan-gagasan ini gitu. Oke. Jadi nih ya bisa Kakak tangkap ya. Jadi dukungan tadi karena menambah jam di luar jam belajar ya, Marita, tentu kepala sekolah ya, Marita. Betul. Kepala sekolah, teman sejawat, rekan sejawat, dan orang tua. Karena kita meminta waktu, Marita ya, minta waktu sebentar untuk anak mereka. Oke, dah. Sekarang solusinya udah Marita dapatkan nih. Betul. Oke. Secara tidak sadar itu sudah tidak sadar Marita ya. Sudah menemukan solusinya. Oke. Dari pembicaraan kita tadi dari awal sampai sekarang ini, nah ini kira-kira nih apa nih yang bisa disimpulkan nih, Marita, dari sesi sharing dan percakapan kita kali ini, Marita? Sampai ke tahap kesimpulan. Yang dapat Marita simpulkan itu Kak, dari permasalahan ini, yang pertama mungkin Marita harus bisa meluangkan waktu atau membagi waktu dari pekerjaan mana yang lebih diutamakan gitu, terkhususnya untuk pekerjaan di dalam kelas sebagai guru ya, karena ada anak-anak peserta didik yang belum bisa membaca sampai saat ini, bahkan belum bisa mengeja gitu. Kemudian yang kedua kesimpulannya adalah Marita harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa yang belum bisa membaca tadi, agar bisa tercapai gagasan atau rencana-rencana yang untuk memecahkan masalah ini tadi Kak ya. Nah, kemudian yang ketiga juga target Marita itu minimal anak-anak bisa mengeja sampai di akhir semester 1. Bahkan
alhamdulillah jika pun bisa nanti di semester 2 membaca lancar tanpa bantuan guru gitu Kak. Amin, Itu amin. aja sih kesimpulannya. Oke, kesimpulannya. Oke, jadi kesimpulan dari sesi percakapan kita ini ya, Marita bisa membagi waktu, terutama membagi waktu meluahkan perasaan dan pikiran kepada anak didik. Terus menjalin komunikasi dengan orang tua, terutama untuk peserta didik yang tadi ketinggalan dalam membaca. Terus targetnya ya Marita, targetnya akhir semester 2 minimal mengenal huruf mengeja Marita ya. Betul Kak. Ya, kesimpulannya yang baik bagus. Oke. Kayaknya udah terpecahkan ini solusinya ya Marita. Betul Kak. Alhamdulillah, terima kasih Kakak Eliza sudah meluangkan waktunya meskipun pertemuan singkat. Ya betul. Akhirnya Iya. Marita menemukan solusi dari masalah Marita sendiri. Nanti jika berhasil di semester 1 ini mungkin kakak lah orang pertama yang Marita kasih tahu, Kak, anak Marita udah bisa membaca semua gitu. Kakak tunggu ya kabar baiknya ya. Baik. Kabar baiknya dari peserta didik Marita tadi. Betul. Oke, insya Allah bisa. Oke, semangat ya. Baik Kak. Terima kasih Kakak atas waktunya. Yuk. Sama-sama. Assalamualaikum Marita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Liza. Waalaikumsalam Marita. Apa kabarnya nih? Udah lama kali kita tak jumpa. Alhamdulillah baik. Syukur Udah lama ya. Udah lama banget rasanya tak berjumpa. Ada apa nih? Gini nih, kakak pengen cerita sedikit, pengen sharing. Marita ada waktu? Insya Allah untuk kakak selalu ada. Alhamdulillah. Kira-kira apa nih tujuan topik pembicaraan kita kali ini? Ya. Kakak nih ingin cerita nih Marita. Sedikit aja. Kakak nih ada masalah yang mengganjal nih sebenarnya ya. Tentang pojok baca yang ada di sekolah kakak Marita. Jadi pojok baca itu udah berdiri, maksudnya udah fix, udah jadi kira-kira 2 bulan belakangan ini Marita tahulah ya kalau pojok baca itu sudah menjadi memang harus ada di setiap sekolah ya Marita. Betul. Apalagi Marita ngajarnya kelas 1, kakak ngajarnya PAUD, penilaian program proses semuanya hampir sama Marita ya, anak kelas 1 dengan anak PAUD ya. Jadi di sini nih masalahnya itu pojok baca kakak itu sampai hari ini tidak berjalan produktif, tidak aktif gitu. Antusias anak-anak kurang. Itu kayaknya Marita masalahnya. Kakak itu pojok baca kakak itu di sekolahan tidak berjalan sebagaimana mestinya gitu. Tidak dimanfaatkan, tidak digunakan. Itu Marita yang ingin kakak sharing ke Marita tentang pojok baca. Oke. Paham. Jadi
kakak tuh ada masalah di program pojok baca kakak ya di kelas gitu ya. Dan permasalahan kakak tuh bagaimana cara membawa anaknya biar Aktif. ya biar aktif untuk melaksanakan kegiatan program pojok baca gitu ya. Iya. Nah, jadi kira-kira dari pembicaraan kita nih hasil apa yang ingin kakak harapkan? Yang ingin kakak harapkan ya, kakak pengennya itu yang pertama, pojok baca di sekolahan kakak itu hidup gitu. Anak-anak aktif, anak-anak antusias dengan literasinya, dengan keinginannya pergi ke pojok baca gitu. Yang kedua, kakak pengennya guru-guru di sekolahan kakak, rekan-rekan sejawat di sekolahan kakak itu mempunyai ide yang sejalan dengan kakak, mempunyai keresahan yang sama dengan kakak, gitu. Ingin sama-sama menghidupkan pojok baca. Mungkin itu hasil yang pengen kakak dapatkan nanti di Ya. pembicaraan ini gitu kak ya. Pengen melihat pojok baca Bukan itu bukan antusias muridnya aja, antusias gurunya juga gitu. Oke, jadi situasi pojok baca di sekolah kakak sekarang tuh seperti apa sekarang kak? Situasinya? Situasinya kalau dalam rentang seminggu pembelajaran itu ya Marita, paling cuman sekali 2 kali pojok baca itu digunakan. Itu pun tidak semua murid. Nah, hanya beberapa murid aja. Maksudnya tidak ada waktu khusus yang dikhususkan untuk melibatkan murid itu ke pojok baca. Gitu Marita. Jadi pojok baca itu kayaknya cuman sekedar pajangan gitu. Itulah kondisi sekarang. Itu pojok baca itu tidak dimanfaatkan gitu untuk meningkatkan literasi anak. Jadi situasinya sekarang tuh memang tidak ada keinginan lah ya kak ya gitu maksudnya. Bukan tidak ada keinginan. Nah, Pojok baca itu ada, tidak berjalan. Iya, pojok bacanya ada, cuman tidak dimanfaatkan dengan kegunaannya kayak gitu. Kira-kira apa yang mempengaruhi pojok baca itu tidak berjalan dengan semestinya kak? Kalau ke murid mungkin, atau kalau ke murid ini mungkin pojok baca kurang menarik mungkin ya, atau buku-buku tidak sesuai dengan anak usia dini. Kalau ke gurunya mungkin kurangnya stimulasi ke murid, sehingga anak murid tadi jadi tidak ada dia keinginan untuk pergi ke pojok baca gitu. Gitu ya. Marita kayak gitu ya. Jadi sebenarnya situasi yang seperti apa yang kakak harapkan? Situasi yang kakak harapkan ya. Bagaimana? Kakak tuh pengennya pojok baca itu dijadikan kegiatan, dimanfaatkan gitu Marita, dimanfaatkan setiap harinya, digunakan sebagaimana mestinya gitu oleh anak-anak, oleh ibu guru
gitu Marita. Maksudnya pojok baca itu ada rutinitas aktivitas setiap hari di pojok baca, nah, gitu Marita. Di pojok baca itu bukan hanya sekedar pajangan gitu. Oke, kakak tadi bilang bahwa kakak pengen situasi yang seperti itu kak ya. Jadi kira-kira apa gagasan kakak agar terwujudnya situasi yang kakak inginkan itu kak? Gagasan apa yang kakak pikirkan sekarang? Gagasan ya. Yang pertama mungkinnya Marita, karena ini kalau menumbuhkan literasi anak ini kan bukan hanya sekedar membaca. Literasi anak itu banyak, tidak hanya sekedar di buku gitu kan. Mungkin yang pertama, bagaimana pojok baca tadi bisa dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian anak. Jadi mungkin di situ bukan hanya sekedar buku, ada juga bentuk literasi yang lain. Misalnya boleh berbentuk pohon-pohon yang diciptakan oleh guru mungkin ya, media pohon baca mungkin nih. Jadi dihias seindah mungkin gitu, sesuai dengan karakteristik anak usia dini, kan suka yang berwarna-warni. Jadi tidak hanya buku aja nih gitu, ada bentuk-bentuk lain yang bisa menarik. Yang kedua mungkin dari gurunya nih, tentunya bukan kakak sendiri ya, tentunya berkolaborasi nih guru-guru yang lain, mengaktifkan kembali pojok baca mungkin dengan cara membacakan buku cerita setiap pagi, menjadi rutinitas yang rutin setiap hari. Pergi ke pojok baca, membawa anak-anak setiap hari membacakan buku cerita satu, besok diulang lagi, besok diulang lagi, besok diulang lagi. Mungkin itu bisa menumbuhkan minat literasi anak, mungkin ya, minat literasi, minat terhadap pojok baca, karena itu sering dilakukan. Itu Marita, kayaknya itu Marita. Oke, kakak dah menyampaikan apa namanya gagasan-gagasan yang ingin kakak capai, yang kakak pikirkan sekarang. Tapi untuk mewujudkan itu tentu adanya dukungan, ya kan? Tentu harus adanya dukungan. Nah, kira-kira siapa yang perlu kakak mintai dukungan untuk tercapainya gagasan yang kakak sampaikan tadi? Kalau untuk dukungannya Marita, yang utama tentu kepala sekolah ini Marita, karena kalau tadi kan kakak bilang kalau untuk gurunya menjadikan rutinitas yang rutin setiap pagi membawa anak ke pojok baca, tentu kita memasukkan program itu tentu harus izin kepala sekolah ya Marita, tentu dukungan kepala sekolah, dukungan rekan sejawat, otomatis harus satu ide, harus berjuang bersama. Yang ketiga tentu orang tua ya Marita. Di sini kayaknya perlu melibatkan orang tua, karena di pojok baca itu kakak pikir orang tua boleh memanfaatkan ketika menunggu waktu istirahat. Orang tua boleh membawa anaknya ke pojok baca. Kakak kira itu ada itu solusi yang terakhir itu Marita, untuk menghidupkan kembali pojok baca Marita. Kayaknya melibatkan orang tua sangat penting ini, karena di pojok baca itu bukan aja rutinitas guru dan anaknya, rutinitas orang tua kayaknya harus kita libatkan juga. Jadi orang tua boleh membacakan buku cerita di pojok baca,
Boleh juga orang tua meminjam buku untuk dibawa pulang untuk diceritakan kepada anaknya gitu Marita. Jadi 3 nih Marita, dukungannya kepala sekolah, rekan guru, dengan orang tua. Oke. Dari pembicaraan ini mungkin kakak telah menemukan solusi kakak sendiri. Kesimpulan apa yang kira-kira dapat kakak ambil dari pembicaraan kita? Kesimpulannya satu tadi ya, membuat pojok baca yang menarik sesuai dengan karakter anak usia dini. Yang kedua, melibatkan orang tua dalam kegiatan literasi. Pertama di pojok baca. Yang ketiga, menambah buku-buku yang menarik yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini. Yang keempat, menjadikan kegiatan membaca di pojok baca menjadi kegiatan yang rutin setiap pagi. Gitu Marita ya. Kesimpulannya kayaknya itu tuh Marita, yang harus segera kakak laksanakan. Oke, itu aja kak ya. Nah, jadi mungkin dari permasalahan kakak untuk menghidupkan kembali pojok baca yang sudah kakak buat gitu ya. Cuman untuk saat ini mungkin sepertinya agak mati suri lah ceritanya ya. Nah, iya. Oh, ya. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembicaraan kali ini tuh mungkin kakak tuh pengen melakukan pojok baca itu menarik sesuai karakter anak usia dini, ya kan? Ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentu melibatkan orang tua dalam menjalankan rencana agar sesuai dengan harapan kakak. Kemudian tentunya memberikan buku-buku literasi yang lebih banyak lagi, bervariatif, agar anak-anak lebih semangat membaca gitu kan. Nah, Ya. yang keempat tadi kakak sampaikan juga, menjadikan ini rutinitas setiap hari agar terjadi kebiasaan pada anak. Iya. Nah gitu. Jadi itulah mungkin kesimpulannya dari permasalahan kakak tadi. Kakak telah menemukan solusi dari masalah kakak sendiri. Alhamdulillah. Semoga bisa dilaksanakan. Setelah pembicaraan ini dilakukan, kakak menjadi lega gitu. Gimana perasaannya sekarang? Oh, lega Marita. Sangat lega. Akhirnya solusi ya ditemukan dari permasalahan pojok baca tadi. Betul. Mudah-mudahan segera kakak rencanakan aksi nyatanya nih di sekolah kakak nih. Iya. Terima kasih Marita atas waktunya sharingnya kali ini. Ya mungkin mungkin dengan kakak melaksanakan ini nanti akan berhasil. Kakak sampaikan sama Marita ini berhasil loh gitu. Jadi mungkin Marita orang pertama yang harus kakak kabari ya, karena ya ini adalah sharing kita kan berdua. Oke, nanti kakak foto, kakak dokumentasikan ya kalau betul ini berhasil. Iya. Kak foto kakak kirim ke kita. Ya, sukses buat kakak, buat kita. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dengan permasalahan yang berbeda. Amin. Oke, terima kasih Marita sekali lagi. Ya kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.